Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini saya akan kembali mengisahkan kisah-kisah yang mudah-mudahan dengan kisah tersebut kita terinspirasi agar selalu bersolawat. Namun sebelum ke kisahnya, saya minta bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan setiap video-video yang diupload. Dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda sedang melaksanakan ibadah haji. Namun di dalam proses dia berhaji itu, melakukan ibadah haji itu, dari mulai tawaf, sa'i dan yang lainnya, yang dia baca hanya sholawat. Setiap tawaf dia coba baca sholawat, ketika sa'i dia baca sholawat, dan yang lain-lainnya yang dia baca hanya sholawat. Kemudian ada seorang ulama yang memerhatikan dia gitu, kok ini anak yang dibaca sholawat aja, mau tawaf yang dibaca sholawat, ya mau sa'i yang dibaca sholawat, dan mau yang lainnya yang dibaca cuma sholawat gitu. Kemudian si ulama ini bertanya ke seorang pemuda, pesawat. Bukan. Nah, kemudian si ulama ini bertanya ke si pemuda itu, wahai pemuda, apa kamu nggak tahu doa-doa yang lain selain bacaan sholawat gitu? Soalnya Mama tadi baca. Bisa baca apa? Sholawat. Coba gimana bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, masya Allah. Maaf teman-teman ya. Si ulama ini bertanya, apa kamu nggak tahu bacaan doa selain bacaan sholawat ini? Soalnya saya lihat dari tadi yang kamu baca cuma sholawat aja. Ketika tawaf sholawat, ketika sa'i sholawat, dan setiap gerakan kamu tuh berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, yang dibaca cuma sholawat aja gitu. Terus si pemuda ini menjawab, sesungguhnya aku punya kisah tersendiri dengan sholawat ini gitu. Pokoknya mulai di saat itu saya mau bersolawat kapanpun, setiap saat saya mau bersolawat. Kemudian si ulamanya bertanya, emangnya kenapa gitu. Kemudian berceritalah si pemuda ini bahwasanya dulu dia pernah berangkat haji sama ayahnya. Kemudian di tengah perjalanan ayahnya sakit dan tidak lama meninggal. Nah, tiba-tiba setelah meninggal itu nggak lama, ketika ayahnya meninggal itu, tiba-tiba wajah sang ayah itu berubah menjadi hitam, gelap, pokoknya hitam banget gitu ya. Dan berubah jadi wajahnya itu berbentuk jadi aneh gitu ya. Selain hitam dia juga aneh gitu. Nah, kagetlah si pemuda ini, kok tiba-tiba muka ayahnya berubah gitu. Dan dia bingung mau minta tolong ke warga terdekat, tapi malu, soalnya ya keadaan ayahnya seperti itu gitu. Mau minta tolong mandiin, mau minta tolong sholatin dan mengurus jenazahnya gitu, malu karena ya muka ayahnya berubah jadi hitam kelam gitu dan aneh. Akhirnya dia bingung dan hampir stres memikirkan keadaan ayahnya ini dan gimana dia mau minta tolong ke siapa gitu. Akhirnya gak lama, karena saking stresnya dia ngantuk dan tertidur. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi bahwasanya ada seorang laki-laki yang
begitu putih, indah, dan tampan mendatangi jenazah sang ayahnya, kemudian mengusap wajah sang ayah, dan wajah sang ayah kembali normal gitu, udah nggak hitam lagi seperti sebelumnya. Nah, di dalam mimpinya itu seorang laki-laki itu mengusap wajah ayahnya dan kembali normal di dalam mimpinya. Nah, kemudian dan si pemuda ini bertanya kepada seseorang yang datang di dalam mimpinya tadi, siapa engkau ini? Kok tiba-tiba datang menolong aku dari kesusahanku, dari kebingunganku, dan kenapa ya aku ini kok pas meninggal jadi seperti ini gitu. Kemudian sang laki-laki itu menjawab, aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kenapa aku datang ke sini? Karena aku ingin memberi syafaat kepada orang ini, kepada orang yang meninggal itu, yaitu kepada si ayahnya dia itu. Ayahmu ini banyak berbuat salah dan dosa. Tetapi dia ini tidak pernah lupa setiap sebelum tidurnya membaca 10 kali sholawat. Tidak pernah terlewat gitu, sebelum tidur pasti membaca sholawat sebanyak 10 kali. Mama udah baca. Maka ini balasan dari bacaan sholawat dia. Saya datang ke sini untuk menolong dia dan memberi syafaat untuk orang tersebut. Nah, ketika si pemuda ini bangun dan melihat wajah ayahnya sudah kembali normal, dan akhirnya karena si pemuda ini melihat wajah ayahnya sudah kembali normal, akhirnya dia meminta tolong kepada warga setempat agar mengurus jenazah ayahnya. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hanya membaca 10 kali sebelum tidur aja balasannya seperti ini, kata dia. Apalagi ketika kita membaca terus-menerus sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dulu ceritanya kali ini. Mudah-mudahan dengan cerita tersebut kita menambah inspirasi kita agar tetap selalu bersolawat kapanpun, sebanyak-banyaknya. Cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jika video kali ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke seluruh media sosial teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bang, bye bye.